Di pos 4 itu saya ketemu orang juga satu. Nah di sana kita lagi ngerokok. Pas lagi ngerokok itu nggak sengaja ya, saya itu ngedengar kayak ada suara orang ketawa. Habis itu nangis. Di base camp itu saya lagi nggak sengaja ya dengar si Om Beben sama Pak Haji ceritain masalah hutan larangan di Gunung Gede. Setelah kita muter-muter di sana lebih dari 1 jam nggak ada jalan, kita ketemu bapak-bapak. Walah. Itu pas saya summit sendiri itu, saya istirahat di pohon yang melintang di jalan tuh. Ngerokok lah saya di sana ngerokok. Nah udah habis ngerokok saya lanjut lagi. Nah saya merasa ada kejanggalan pas turun summitnya. Kan saya turun tuh, di niat hati pengen ngerokok lagi. Nah di otak saya cuma satu, istirahat di tempat tadi aja, di tempat pohon yang melintang di jalan. Nah selama saya turun itu nggak ketemu lagi sama pohon yang melintang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Wulan di Ratna Wulan Official. Kali ini saya ada di Gunung Sindoro, bertemu dengan narasumber dari Bandung. Beliau ini melakukan ekspedisi dari bulan September sampai sekarang. Ketemu kita di Sindoro, kemarin ketemu juga di Sumbing. Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi kelimpahan rezeki dan kesehatan. Amin. Oh ya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya saya lebih produktif lagi untuk membuat video lebih kreatif. Teman-teman, kita sudah kedatangan nih di Gunung Sindoro. Kita lagi ngecamp sambil santai-santai. Saya mau bincang-bincang sama Pak Hendra. Apa kabar Pak? Siap, alhamdulillah baik. Hendra ini dari Bandung Pak? Ya dari Bandung, Cimahi. Melakukan ekspedisi dari dari bulan September ya? Ya 20 September. 20 September sampai dengan saat ini. Habis ini mau pulang apa mau lagi lanjut kemana? Rencana mau ke Andong sih. Mau ke Andong. Mungkin Pak Hendra silakan mau berbagi share kita. Share-nya yang tentang apa ini? Perjalanan ekspedisi dari 20 September sampai dengan saat ini. 20 September itu saya pertama start dari Bandung itu langsung ke Tambora. Dari Tambora itu ke Rinjani. Dari Rinjani langsung ke Lawu. Nah di Lawu yang ada sedikit meninggalkan cerita itu. Ceritanya itu berawal dari karena mungkin kan di Lawu kan nggak boleh trek malam tuh. Ya. Nah tapi karena ada orang yang cedera, sama saya dibantuin. Saya bantulah si bapak itu sampai ke pos 3. Oh gitu. Nah, si bapak saya suruh ngecamp di pos 3 sekitar jam 10 malam saya lanjut. Berarti bapak sendiri nih solo hiking? Sendiri. Saya lanjut ke atas. Di pos 4 itu saya ketemu orang juga satu. Nah di sana kita lagi ngerokok. Pas lagi ngerokok itu nggak sengaja ya, saya itu ngedengar kayak ada suara orang ketawa. Habis itu nangis. Nah tapi saya sama orang yang baru kenal sama saya itu kita nggak bereaksi apa-apa. Kita diem aja ngerokok, diem ngerokok. Tapi berapa lama tuh? Sekitar 5 menitan doang sih kita duduk di sana. Nah masih sambil ngerokok itu saya ajak jalan, ayo Om kata saya jalan. Ya dia mau. Ya tadinya kan dia itu di belakang saya terus selama kita dari pos 3 ke pos 4. Nah tapi habis kejadian itu dia pengen di depan. Alasan dia cuma satu, Pak saya aja di depan katanya, headlamp saya kurang terang katanya. Dia kan ngomong gitu. Kita belum kita bahas soal itu tadi. Nah pas udah sampai di pos 5, pas saya baru mau masang tenda, saya baru mau cerita, ternyata dia udah cerita duluan. Bang katanya, saya tadi di pos 4 itu dengar itu, kirain saya sendiri yang dengar, ternyata dia dengar, tapi reaksi dia kan cuma diem aja, sama-sama takut. Itu doang sih. Di pos 4 jam di berapa? Pos 4 itu kita kan sekitar jam 10 malam tuh sampai ke pos 5 sekitar sejam setengah lah perjalanan, sekitar sampai setengah 12 lah kan berdua. Cuman di situ doang sih yang kalau untuk di Gunung Lawu. Nah habis itu kan dari Lawu saya pindah lagi ke Merbabu tuh. Di Merbabu mah aman, paling badai doang kayak gitu di Andong. Nah yang satu lagi di Slamet. Wah mantap nih. Di Slamet itu Piaguci. Mungkin karena saya sendiri kan, kita waktu itu saya nanjaknya hari Rabu tuh. Nah pas
Kalau di area camp sih aman sih, nggak ada gangguan. Tapi ya namanya sendiri kan di hutan, ada rasa takut itu ya manusiawi lah. Nah yang agak janggal itu sih pas summit doang. Janggalnya sih bukan kayak ada apa ya, kayak ada yang ganggu atau kayak ada yang ngikutin gitu, enggak. Janggal saya cuma di satu pohon doang. Itu pas saya summit sendiri itu, saya istirahat di pohon yang melintang di jalan tuh. Ngerokok lah saya di sana, ngerokok. Nah udah habis ngerokok saya lanjut lagi. Nah saya merasa ada kejanggalan pas turun summitnya. Kan saya turun tuh, di niat hati pengen ngerokok lagi. Nah di otak saya cuma satu, istirahat di tempat tadi aja, di tempat pohon yang melintang di jalan. Nah selama saya turun itu nggak ketemu lagi sama pohon yang melintang itu. Nah di sana di sana aja saya sih anehnya kalau ada. Pos berapa tuh? Pokoknya pertengahan summit aja, sebelum batas area bebatuan sama Pelawangan pohonnya. Di situ doang sih kalau merasa kayak ada yang ngikutin atau hal-hal yang aneh, nggak ada sih. Cuman anehnya di pohon itu satu doang aja sih. Jadi merasa itu. Tapi nggak ada pohonnya balik lagi. Nah pas baliknya lagi, saya pengen ngerokok di sana lagi, nggak ada. Harusnya kan karena pohon itu tumbangnya ke jalan, harusnya masih ada. Karena saya duduk ngerokok di sana pas berangkatnya. Tapi pulangnya niat hati pengen duduk di sana, malah nggak ada lagi sampai ke area camp. Mantap. Di situ doang sih nggak ada. Kalau selebihnya untuk terus habis di sana kan saya lanjut kayak ke Gunung Sumbing, juga aman sih sejauh ini mah. Cuma badai ya waktu itu kan? Badai doang sih. Kalau badai hampir di semua gunung sih kena badai sih, di Sumbing, di Merbabu apalagi. Tapi kalau untuk hal mistis, sebenarnya saya jujur juga ya, saya termasuk tipe orang yang bertentangan sih sama hal-hal yang mistis untuk di pendakian, karena saya hobi kan mendaki, malah saya lebih sering sekarang itu solo hiking. Tapi di samping saya nggak percaya, bukan nggak percaya sih kalau untuk mistis, kalau di gunung sih memang tempatnya, karena ini kan tempat mereka. Tapi untuk merasakan hal-hal yang berlebihan banget enggak sih. Sejauh ini cuman itu doang sih yang terasa. Nah, menurut Bapak gunung yang paling cantik itu apa? Sejauh ini sih Rinjani sama Tambora. Rinjani sama Tambora. Itu untuk Tambora juga. Bukan Merbabu ya? Bukan. Belum tercantik menurut aku sih. Karena apa dia? Kalau Merbabu tercantiknya istilahnya nggak full dari bawah sampai akhir. Kalau untuk Rinjani dia punya segalanya. Jadi dari pertama kita naik sampai ke area camp, sampai ke puncak, sampai kita turun lagi, kalau kita lintas Sembalun Torean itu cantik banget. Cantik banget ya. Luar biasa. Pak, selain itu saya mau nanya gini, kesulitan yang paling tersulit gunung apa? Sejauh ini tetap Jawa Barat sih menurut aku. Apa itu? Salak. Salak. Berarti pernah ke Salak dong? Iya. Cerita Salak dong. Kalau untuk trek ya, Salak itu menurut aku di Kerinci juga nggak ada apa-apanya sebenarnya dibanding Salak. Kerinci pernah? Pernah. Salak berarti luar biasa. Iya menurut aku. Apa aja yang luar biasanya? Ada mistisnya? Kalau mistis sih nggak ada, tapi merasa takut ada. Perasaan seperti apa coba? Apa ya, nggak nyaman kayak gitu. Jadi nggak betah. Biasanya kan saya kalau naik gunung ya, kalau saya betah kayak di Gunung Prau itu, karena saya betah di sana, saya jarang 1 malam campnya, 2 malam. Tapi di Salak nggak betah, malah nggak ngecamp. Seperti apa? Rasanya seperti apa? Nggak nyaman aja sebenarnya. Apa ya, hawanya nggak enak. Mungkin lah karena orang bilang itu gunung masuk angker lah. Tapi kan saya mikirnya gini juga sih, kita takut itu karena kita tahu ceritanya. Kadang kalau kita di sana seandainya kan di daerah situ angker, kalau kita nggak tahu kan kita nggak akan takut tuh, Bu. Tapi karena kita udah tahu tuh, jadi kita ada sugesti. Aduh, lewat sini kata orang di sini kan ada ini, makanya mungkin itu bikin saya nggak nyaman. Kalau gede ini sebenarnya gimana ya, saya bingung mau, soalnya jangan diceritain sebenarnya sih kata Pak Haji. Tapi nggak tahu mau diceritain apa enggak. Sebenarnya di Gunung Gede itu gini loh, saya ini tipe orang penasaran, Bu ya. Itu kita di base camp
Pak Haji Muksin tuh, base camp Nabil. Nah saya kan nginep di situ. Mungkin karena saya akrab sama Pak Haji, jadi suka ikut ngobrol juga sama mereka. Jalur Putri. Di base camp itu saya lagi nggak sengaja ya dengar si Om Beben sama Pak Haji ceritain masalah hutan larangan di Gunung Gede, Pia Putri. Ada itu. Nah si Om Beben itu nanya ke si Pak Haji Muksin. Di mana hutan larangannya? Itu mah nggak jauh dari Surken, Bu. Dari Surken habis turun itu ada sebelah kiri. Ada sebenarnya ada bacaannya dulu. Hutan larangan. Hutan larangannya. Nah di sana Pak Haji sama Om Beben itu cerita masalah si Om Beben itu kayaknya mau bayar apa itu sih? Nazar apa gitu sih. Tapi harus ke hutan larangan itu. Nah kata Pak Haji Muksin kalau mau ke sana itu harus sama orang sana. Saya nggak ikut ngobrol sama mereka, tapi saya ngerekam aja. Nah waktu itu saya nanjak berdua sama sepupu saya si Randi. Karena saya tipe orangnya penasaran, pas turun dari Surken lagi istirahat, nggak sengaja saya baca hutan larangan itu. Oh ini kata saya kan yang diceritain Pak Haji Muksin. Karena saya tipe orang penasaran, sama saya dimasukin dengan sengaja. Tapi dengan niat hati, bukan pengen nantang atau apa, tapi pengen lewat aja. Ada tulisannya hutan larangan? Ada, kalau dulu nggak tahu kalau sekarang. Pas kita masuk di sana, memang nggak ada trek, Bu. Nggak ada trek segala macam. Tapi kan sebelum saya masuk, saya udah ini dulu, antisipasi dulu. Kita ke kiri, ngobrol sama sepupu saya. Ingatin ya jalur di kanan. Setelah kita muter-muter di sana lebih dari 1 jam nggak ada jalan, kita ketemu bapak-bapak. Walah. Ketemu bapak-bapak. Itu posisi kita nanjak itu Gunung Gede itu baru dibuka 1 minggu pertama. Ada si bapak itu dari belakang datang. Biasa kan ngobrol lah, nanya-nanya kan. Dia mah manusia biasa kalau terlihat, yang nggak tahu kalau aslinya ya. Saya nanya cuman satu aja, udah mulai agak aneh itu. Itu kan kita nanjak minggu pertama Gede dibuka. Saya nanya si bapak, Pak dari mana? Oh saya yang jualan di Surken katanya. Oh mau turun dulu katanya, udah 2 minggu jualan terus katanya. Nah di sana saya mulai agak aneh, Bu. Loh kata saya kan bukannya ini Gede baru minggu pertama dibuka kan. Kok si bapak ini udah 2 minggu. Terus dia itu ini dah Bang katanya, lewat kiri aja biar cepet. Dia itu terus-terusan ngarahin kami untuk lewat kiri. Tapi saya kan udah ngingetin di awal, patokan saya kan ke kanan tuh. Enggak kata saya, Pak lewat sini. Yang paling aneh lagi, si bapak itu sepanjang di belakang kami kayak orang pengen muntah terus itu, Bu. Nah kayak gitu. Sepupu saya itu orangnya polos. Si bapak kan saya kasih jarak tuh, saya nggak mau dekat banget. Si pupu saya manggil terus, itu kasihan si bapak, katanya kerokin dulu, katanya masuk angin kan. Dari sana kata, udah kan saya jalan aja. Pas kita berhenti di dekat pohon, si bapak ikut lagi. Itu pohon lumayan lah untuk ukuran kita berempat, mungkin kalau tangan kita disatuin, Bu ya. Belum tentu kepeluk. Saking besarnya. Tapi si bapak itu terus ngarahin ke mistis terus, Bu. Abang kalau pohon yang ini katanya yang jaganya nenek-nenek. Tapi saya kan tenang tuh, saya ajak bercanda deh. Mungkin kata saya, Pak yang nanamnya dulu nenek-nenek itu, makanya sama dia ditungguin. Wah si bapak mau mulai agak jengkel juga sih sebenarnya. Udah Bang katanya, lewat kiri aja, lewat kiri. Nah di sana juga saya baru tahu kalau di Gunung Gede itu ada air terjunnya, di jalur Putri itu. Nah sampai di sana, si bapak itu kan pelan banget jalannya. Nah dari atas saya udah mulai dengar suara orang. Nah untuk balik ke jalur kita harus naik ini, dinding yang tinggi. Nah kita naik di sana, ternyata si bapak juga ikut naik. Saya nggak tahu si bapak lewat mana, tapi tahu-tahunya si bapak juga udah ada tuh. Nah pasti kita duduk. Pas ada orang lain, si bapak duduk juga. Bang saya duluan katanya, duluan. Si bapak jalan, saya jalan. Nah dari sana itu si bapak itu nggak kekejar-kejar lagi sama kami. Dari sana itu sampai sekarang saya nggak ketemu lagi sama si bapak. Jalannya harus lambat. Padahal dia kan orang tua. Yang memang agak ini sih, dari cincin-cincinnya juga kan bebatu akik semua si bapak itu. Sampai ke Pak Haji juga saya ceritain ke Pak Haji. Wah Pak Haji sempat marah banget. Kenapa ke sana Bang? Katanya di sana ini ya, kalau orang yang hilang di Gunung Gede, kami nyarinya fokusnya ke sana. Pasti rata-rata dapatnya di sana katanya kan.
kenapa abang masukin kata ikan. Untung berarti katanya amannya bersama. nggak ke kiri. Ya amannya itu sih Nggak ke kiri. nggak ke kiri. Patokan kami. Soalnya kalau untuk trek juga kami udah bikin sendiri itu, Bu. Saya kan selalu bawa pisau tuh. Udah rumput-rumput. Tetap aja patokan sih ke kanan doang sih. Ciremek gimana Ciremek? Ini udah lumayan serem nih, gede. Kalau di Ciremai saya dari 2019 itu sekitar 6 kali lah ke Ciremai. Udah nyobain semua jalur kan. Tapi untuk hal mistis enggak ada. Aman. Walaupun saya lagi sama teman-teman, walaupun posisi saya solo hiking, aman. Cikuray sih kalau kata saya di babi doang sih mistisnya. Kalau di untuk di hal-hal lain enggak ada ya. Ya seperti awal cerita saya tadi sih. Untuk sebenarnya saya tipe orang yang sangat bertentangan banget lah sama hal-hal mistis di gunung. Tapi saya percaya kalau di gunung itu memang tempatnya mereka. Karena kita di sini tamu kan. Istilahnya untuk mendaki gunung itu terutama di saya sih sejauh ini gimana niat kita. Kalau memang niat kita baik, pengen ngelihat ciptaan Allah, insya Allah lah, walaupun solo hiking, walaupun sama teman-teman, aman lah. aman. Tapi kalau memang niat kita memang udah kayak nyari yang aneh-aneh atau memang untuk menggali hal-hal gaibnya, mereka pasti keluar. Karena apa? Kita yang minta mereka keluar. Iya, kalau kita nggak minta ya Iya enggak. enggak. Ya intinya berarti niat ya Pak. Niat Niat di yang hati. baik. Kita mau tadabur alam ya, Ya, melihat kekuasaan alam Allah SWT. Soalnya kita di sini juga kan tamu lah. Jaga sikap juga ya. Jaga sikap. Jangankan di hutan atau di gunung, di kota juga kalau kita nggak sopan, Iya, kena pasti juga. diganggu orang. Nggak usah jauh-jauh. Mungkin segitu dulu ya Pak ya. Ya, Terima kasih banyak Pak Hendra sabuk. untuk apa ceritanya ekspedisi kali ini ya. Lain kali kita ketemu lagi Pak untuk ekspedisi selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih produktif lagi membuat video-video yang lebih kreatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.